Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama Ibu Levi Setiawati, NPM 1611050189, Prodi Pendidikan Matematika. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang memahami konsep sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel bagian 2, yaitu metode penyelesaian SPLDV. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tujuan dari menonton video ini. Jadi, setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik, menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi, dan menyelesaikan SPLDV atau menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi. Silahkan simak dengan baik dan pahami juga dengan baik. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk menentukan penyelesaian atau akar dari sistem persamaan linear dua variabel dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama metode grafik, yang kedua dengan metode substitusi, dan yang ketiga yaitu dengan metode eliminasi. Nah, kita akan masuk ke metode yang pertama, metode grafik. Pada metode grafik, himpunan penyelesaian dari SPLDV adalah koordinat titik potong dua garis tersebut. Sedangkan jika tidak berpotongan di satu titik tertentu, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. SPLDV yang mempunyai satu titik potong memiliki satu penyelesaian. SPLDV yang mempunyai dua garis sejajar tidak memiliki penyelesaian. SPLDV yang mempunyai dua garis yang berimpitan memiliki penyelesaian tak hingga banyaknya. Jadi kalau hanya memiliki satu titik potong, maka penyelesaiannya juga terdapat satu penyelesaian. Jika memiliki dua garis sejajar, maka tidak memiliki penyelesaian. Dan jika mempunyai dua garis yang berimpitan, berarti penyelesaiannya tak hingga banyaknya. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV dengan langkah metode grafik atau dengan metode grafik, berikut ini langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, gambarlah grafik persamaan linear yang pertama. Langkah kedua, pada bidang koordinat yang sama, gambarlah grafik dari persamaan yang kedua. Langkah ketiga, perhatikan hubungan kedua garis grafiknya. Jadi, setelah kalian menggambar grafiknya, lalu kalian tentukan apakah memiliki satu titik yang berpotongan atau memiliki dua garis yang sejajar dan atau memiliki dua garis yang berimpitan. Sampai di sini paham ya? Untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal. Carilah penyelesaian SPLDV berikut dengan metode grafik. Persamaannya X ditambah 2Y dikurang 3 sama dengan 0, 4X ditambah 3Y sama dengan 2. Berikut pembahasannya. Nah, carilah penyelesaian SPLDV berikut dengan metode grafik. Nah, persamaannya ada X ditambah 2Y min 3 sama dengan 0, 4X ditambah 3Y sama dengan 2. Nah, kita ke persamaan yang pertama dulu ya. Nah, yaitu X ditambah 2Y min 3 sama dengan 0, kita ubah menjadi Y sama dengan 3 dikurang X dibagi 2. Nah, di sini nilai X-nya sudah Ibu misalkan menjadi 1, 3, dan min 3 ya. Nah, ketika X-nya 1, maka Y-nya, nah nilai X-nya kita masukkan ke sini. 3 dikurang 1, 2, 2 dibagi 2, 1. Berarti ketika nilai X-nya 1, Y-nya 1. Nah, kemudian X-nya 3. Di sini kita masukkan 3, 3 dikurang 3, 0, 0 dibagi 2, 0 ya. Jadi ketika X-nya 3, Y-nya 0. Nah, kemudian di sini kita masukkan min 3. 3 dikurang min 3 berarti 3 ditambah 3, 6. 6 dibagi 2, 3. Nah, dan ketika X-nya min 3, maka Y-nya 1.
sama dengan 3. Kemudian nilai X, Y-nya adalah 1,1, 3,0, dan min 3,3. Nah, kita lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu 4X ditambah 3Y sama dengan 2. Ini kita ubah menjadi Y sama dengan 3 sama dengan 2 min 4X dibagi 3. Cutlah. Tadi kan kita sudah mengetahui titik yang melalui persamaan X ditambah 2Y di min 3 sama dengan 0 itu adalah 1,1, 3,0, dan min 3,3. Dan yang melalui titik yang melalui persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan 2 itu adalah 2,2, min 1,2, dan 5,6. Nah, kita lihat ke titik yang pertama di persamaan pertama ya, yaitu 1,1. Berarti X-nya 1, Y-nya juga 1. Nah, titiknya misalkan di sini ya. Nah, kemudian 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Titiknya sini. Kemudian min 3,3. Berarti X-nya min 3, Y-nya itu 3. Kita misalkan di sini ya. Misalkan di sini. Nah, setelah itu kita tarik garis lurus titik persamaan yang pertama ini. Ya. Nah, tapi ingat, kalian harus pakai penggaris biar lurus ya garisnya. Nah, sekarang kita ke titik persamaan yang kedua, yaitu ada 2,-2. X-nya 2, Y-nya min 2. Berarti di sinilah ya. Nah, kemudian min 1,2. X-nya min 1, Y-nya adalah 2. Di sini. Sini ya. Nah, kemudian 5,-6. X-nya 5, Y-nya min 6. Min 6 di sini. Kita misalkan sini. Lihat. Sini ya. Nah, setelah itu kita tarik garis lurus dari persamaan yang kedua ini. Nah, dari kedua garis lurus ini terdapat satu titik yang saling berpotongan, yaitu di titik ini ya, min 1,2. Sehingga penyelesaian dari kedua persamaan ini adalah X sama dengan min 1 dan Y sama dengan 2 atau min 1,2. Sekarang kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode substitusi. Pada metode substitusi, nyatakan satu variabel dengan bentuk variabel yang lain dari salah satu persamaan yang diberikan. Kemudian, substitusikan persamaan tersebut ke persamaan yang lain. Langkah-langkah metode substitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan satu variabel, misalnya Y, dalam variabel yang lain, misalnya X, dari salah satu persamaan yang diberikan. Substitusikan nilai Y yang diperoleh dari langkah A atau langkah yang pertama tadi ke persamaan lain untuk mendapatkan persamaan linier dengan variabel X dari persamaan linier tersebut. Nah, lalu substitusikan nilai X yang diperoleh dari langkah kedua atau langkah B ke persamaan yang digunakan pada langkah A atau langkah yang pertama untuk memperoleh nilai Y. Untuk lebih pahamnya, kita masuk ke contoh soal lagi ya. Contoh soal, carilah solusi dari sistem persamaan linier dua variabel berikut. Persamaannya, 4X ditambah 3Y sama dengan 24, 3Y min
2Y sama dengan 6. Berikut pembahasannya. Carilah solusi persamaan linear dua variabel berikut. Persamaannya ada 4x ditambah 3y sama dengan 24 dan 3y dikurang 2x sama dengan 6. Nah, ini langsung kita ke penyelesaian. Persamaan yang pertama ini, yang 4x ditambah 3y sama dengan 24 ini, kita jadikan persamaan yang ke-1. Kemudian yang 3y sama dengan 3y dikurang 2x sama dengan 6 ini kita jadikan persamaan yang ke-2. Persamaan ke-1 ini kita ubah menjadi y sama dengan 24 min 4x dibagi 3. Nah, ini sebagai persamaan yang ke-3. Nah, kemudian persamaan ketiga ini kita substitusikan ke persamaan kedua, sehingga menjadi 3 dikali y-nya tadi kita masukkan ke sini ya, nilainya yaitu 24 min 4x dibagi 3 min 2x sama dengan 6. Nah, ini 3 di sini 3 kita coret saja ya. Habis ya, 3 dibagi 3 habis. Nah, kemudian di sini tinggal 24 min 4x min 2x sama dengan 6. Min 4x min 2x tinggal min 6x ya. Jadi ini tinggal 24 min 6x sama dengan 6. Lalu 24 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan ya, sehingga menjadi min 6x sama dengan 6 dikurang 24. Kemudian di sini min 6x sama dengan min 18. Sehingga x sama dengan min 18 dibagi min 6. Sehingga didapat nilai x sama dengan 3. Nah, kemudian nilai x ini kita substitusikan ke persamaan yang ketiga, yaitu ke y sama dengan 24 min 4x per 3 untuk mencari nilai y-nya ya. Nah, ini sama dengan 24 dikurang 4 dikali x. X-nya tadi 3, berarti ini 4 dikali 3 dibagi 3 sama dengan 24 dikurang 4 kali 3, 12 dibagi 3. 24 dikurang 12 adalah tinggal 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sehingga dari kedua persamaan ini didapat nilai x sama dengan 4 dan x sama dengan 3 ya. X sama dengan 3 dan y-nya sama dengan 4. Sehingga penyelesaiannya adalah x sama dengan 3 dan y sama dengan 4. Nah, kita sekarang lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode eliminasi. Pada metode eliminasi, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV, caranya adalah dengan menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut dengan cara mengkalikan kedua persamaan dengan suatu bilangan sehingga koefisien dari salah satu variabelnya sama. Jika variabelnya x dan y, untuk menentukan variabel x kita harus mengeliminasi variabel y. Kemudian jika variabel y yang akan kita cari atau kita tentukan, maka kita harus mengeliminasi variabel x. Untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi, ikuti langkah-langkah berikut. Kalikan persamaan-persamaan dengan bilangan yang tepat sehingga koefisien dari salah satu variabelnya, yaitu variabel x dan variabel y, pada kedua persamaan menjadi sama. Yang B, tambahkan atau kurangkan persamaan yang diperoleh pada langkah A untuk mengeliminasi salah satu variabel sehingga diperoleh persamaan linier dengan satu variabel. Yang C, selesaikan persamaan linier satu variabel yang diperoleh pada langkah B untuk mendapatkan nilai dari variabel tersebut. Nah, setelah kalian melakukan 3 langkah yang di atas, yaitu langkah A, B, dan C,
Nah, maka ulangi lagi langkah tersebut untuk mendapatkan nilai variabel yang lainnya. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal lagi. Contoh soal. Selesaikan SPLDV berikut. 7x dikurang 5y sama dengan 11. 3x ditambah 4y sama dengan 17. Berikut pembahasannya. Selesaikan SPLDV berikut. Di sini ada persamaan 7x min 5y sama dengan 11 dan 3x ditambah 4y sama dengan 17. Nah, yang di atas ini kita jadikan persamaan yang ke-1 dan yang ini kita jadikan persamaan yang kedua. Nah, kemudian kita ke penyelesaian. Kita akan mencari nilai x-nya dulu ya. Nah, untuk mencari nilai x itu, persamaan pertama ini harus kita kalikan dengan 4 dan persamaan yang kedua ini kita kalikan dengan 5. Sehingga menjadi 7x min 5y sama dengan 11. 3x plus 4y sama dengan 17. Yang ini dikali 4, yang ini dikali 5 ya. Nah, sehingga kita kalikan dulu ya. 7 dikali 4 28 x ya. Min 5y dikali 4 min 20y sama dengan 11 dikali 4 44. Kemudian persamaan yang kedua. 3x dikali 5 15x. 4y dikali 5 plus 20 y sama dengan 17 dikali 5 85 ya. Nah, ini kita jumlahkan ya agar nilai y-nya ini kita jadi 0 karena kita akan eliminasi yang variabel y-nya ini. Ini habis, ini tinggal 28 ditambah 15 itu adalah 43x sama dengan 44 ditambah 86 itu adalah 129. Sehingga di sini x sama dengan 129 dibagi 43 dan x sama dengan 3. Nah, jadi dari kedua persamaan ini ya, nilai x-nya sama dengan 3. Lalu kita mencari nilai y-nya. Untuk mencari nilai y-nya itu persamaan yang pertama kita kalikan dengan 3. Kita kalikan dengan 3. Persamaan yang kedua ini kita kalikan dengan 7. 7x dikali 3 21x. 3x dikali 7 21 x ya. Kemudian min 5y dikali 3 min 15y. 11 dikali 3 sama dengan 33 dan yang ini 4y dikali 7 itu plus 28y sama dengan 17 dikali 7 itu 119. Nah, agar nilai x-nya ini habis, maka ini harus kita kurangkan ya, ini habis ya. Nah, tinggal min 5y dikurang 28y adalah min 43y sama dengan 33 dikurang 119 itu adalah min 86 ya. Sehingga y-nya sama dengan min 86 dibagi 43. Jadi y sama dengan 2. Di sini kita tulis y sama dengan 2. Sehingga penyelesaian dari sistem persamaan atau dari persamaan 7x min 5y sama dengan 11 dan 3x ditambah 4y sama dengan 17 itu adalah x sama dengan 3 dan y sama dengan 2. Semoga bisa dipahami ya. Sebelum kita ke pembahasan, Ibu akan jelaskan dulu alat peraga yang kita gunakan. Di sini ada papan SPLDV untuk metode eliminasi. Nah, dua kotak di atas yang berwarna pink ini adalah untuk menulis soal.
kotak yang warna kuning ini untuk menulis koefisien dari variabel yang akan kita cari nilainya. Nah, kotak yang di tengah ini yang berwarna putih untuk mengisi atau koefisien dari variabel yang akan kita eliminasi, dan kotak yang ini untuk menulis konstantanya. Yang biru ini untuk menulis hasil kalinya. Ini juga sama ya. Kemudian ini hasilnya nanti, dan di sini untuk variabel yang akan kita cari nilainya, dan di sini nanti akan terdapat atau akan kita ketahui nilai dari si variabel tersebut. Kita langsung saja ya. Nah, di sini kita akan mengeliminasi variabel Y, sehingga nanti variabel Y-nya kita taruh di yang di tengah ini ya. Nah, di sini sudah ada dua persamaan ya. Yang pertama 7x dikurang 5y sama dengan 11. 3x ditambah 4y sama dengan 17. Nah, kita ke persamaan yang pertama dulu. Nah, ini kita masukkan koefisien dari variabel x di persamaan yang pertama. Koefisiennya adalah 7. Sini kita tulis 7. Nah, koefisien dari y-nya adalah min 5. Di sini kita tulis min 5. Nah, kemudian konstantanya 11. Lalu di sini kita tulis 11. Nah, lalu kita ke persamaan yang kedua. Variabel x-nya itu mempunyai koefisien berapa? 3 ya. Sini kita tulis 3. Di sini kita tulis 4 ya. Karena koefisien y-nya itu 4. Dan di sini kita tulis 17 karena konstantanya yaitu 17. Nah, setelah itu baru kita kalikan. Nah, 7 dikali 4 28. Itu kita tulis di sini. Lalu 3 dikali min 5. Min 15. 11 dikali 4. 44. 17 dikali min 5. Min 85. Langkah selanjutnya ini kita jumlahkan ya, atau kita kurangkan. Nah, di sini kita sama-sama dikurangkan ya hasil dari perkalian tadi. Nah, untuk yang di variabel x ini 28 dikurang min 15 sama dengan 43. Kemudian ini 44 dikurang min 85 itu adalah 129. Nah, lalu karena yang akan kita cari nilainya itu adalah variabel x, maka di sini kita tulis x, dan di sini kita isi hasil dari pengurangan tadi. Nah, 129 ini kita pindah ke sebelah sini. Yang 43 ini kita pindah ke sebelah sini. Nah, jadi untuk mencari nilai x-nya itu 129 dibagi 43. Itu adalah 3. Sehingga dari kedua persamaan ini didapat hasil x-nya sama dengan 3. Nah, tadi kan kita sudah didapat ya nilai x-nya yaitu 3. Nah, sekarang kita akan mencari nilai y-nya dengan mengeliminasi variabel x-nya. Karena variabel x-nya akan kita eliminasi, maka variabel x ini nanti koefisiennya kita taruh di tengah sini ya. Nah, yuk kita ke persamaannya. Nah, kita lihat koefisien dari persamaan yang pertama ya, di variabel y-nya itu adalah min 5. Maka di sini kita tulis min 5. Nah, kemudian koefisien x-nya 7. Di sini kita tulis 7. Dan konstantanya adalah 11. Di sini kita tulis 11. Nah, kemudian kita ke persamaan yang kedua. Koefisien y-nya 4. Di sini kita tulis 4. Nah, koefisien dari x-nya 3, kita tulis di sini 3, dan konstantanya 17. Di sini kita tulis 17. Nah, setelah itu baru kita kalikan ya. Nah, min 5 dikali 3 adalah min 15 ya. 4 dikali 7 28. 11 dikali 3 33. 17 dikali 7 119. Nah,
Kemudian kedua hasil perkalian ini sama-sama kita kurangkan ya. Nah, min 15 dikurang 28 hasilnya adalah min 43. Nah, 33 dikurang 119 hasilnya adalah min 86. Nah, kemudian hasil dari pengurangan ini kita masukkan ke sini. Nah, ingat dulu karena kita akan mencari variabel Y, maka di sini kita tulis Y. Nah, baru kita masukkan ya hasil pengurangan tadi. Di sini kita tulis min 86 dan di sini min 43. Min 86 dibagi min 43 sama dengan 2 hasilnya. Nah, sehingga diperoleh nilai Y-nya sama dengan 2. Jadi, untuk kedua persamaan ini, nilai X-nya adalah 3 dan nilai Y-nya adalah 2. Nah, itulah tadi video pembahasan tentang SPLDV bagian kedua, yaitu metode penyelesaian SPLDV. Semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik dan memahaminya juga dengan baik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.